Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah yang baik untuk kali ini hari Sabtu di mana kita baginya diberi hujan yang lebat. Semoga tetap semangat dan juga untuk pembelajaran juga kepada kita menghadapi minggu yang lalu tetap semangat dan kita sebelum dimulai pembelajaran seperti biasa berdoa dulu. Silakan ketua muridnya dipimpin doanya. Ya, sekarang kita lanjut materinya ya. Yang pertama kemarin itu sudah kita materinya tentang apa ya? Pencemaran lingkungan ya, pencemaran tanah, udara, air ya, apabila juga pencemaran suara. Sekarang kita kepada semester 2 ini kita langsung materinya untuk bakteri. Kalian tahu bakteri? Tahu ya? Bapak sampaikan dulu ya ini berapa bakterinya. Proses TBC penyakit sudah sejak 5 tahun sebelum Masehi ini masih bertahan. Ya. Sama. Dari sektor yang bahkan menurut Undang-Undang Indonesia jadi tidak dibuat dan kasus tuberkulosis terbesar. Kasus TBC merupakan prediksi mencapai indeks. Untuk pemain perhatikan dulu ya. Yang disebabkan bakteri, mikrobakteri, tuberkulosis dan dampaknya berbagai macam. Pertama, bakteri yang menyebabkan TBC menyebar dari satu orang ke orang lain melalui tetesan mikroskopis yang dilepaskan ke udara lewat batuk dan bersin. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatan tidak tuntas dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh, termasuk ginjal, tulang belakang, atau otak, yang dengan komplikasi berbahaya bahkan kematian. Lalu apa gejala TBC? Secara umum, seseorang yang menduga TBC ditandai dengan gejala batuk terus-menerus, sering disertai beberapa kesulitan sehingga berat badan turun, kadang-kadang sesak napas dan bertindak saat malam meski tidak sedang beraktivitas. Namun untuk menegakkan diagnosa secara pasti, tentu harus berkonsultasi dengan dokter. TBC ada dua jenis, masing-masing memiliki gejala yang berbeda. Ada yang menggunakan dengan infeksi TB dan ada yang menggunakan dengan tidak aktif dan tidak memiliki gejala. TB dan juga disebut infeksi TB tidak aktif dan tidak menular, namun tetap harus diobati. Namun mengendalikan penyebaran dan menghindari penyakit TB ini menjadi TB aktif. Dan kita bisa mengetahui seseorang yang melakukan yang tidak memiliki gejala. Umumnya pemeriksaan yang dilakukan dalam TB secara berupa tes tuberkulosis atau batuk, serta pemeriksaan darah berupa pemeriksaan ilmu tubuh terhadap bakteri tuberkulosis dan TB secara ini.
Diarrhea itu adalah suatu penyakit di mana penyakit tersebut yang disebabkan oleh saluran bakteri. Sebelum melanjutkan bakteri, Bapak terlebih dahulu ini sebagai awal pembelajarannya. Tadi menunggu yang izin dulu, kemarin itu sudah persis ya. Ya diabsen dulu ya. Ani Eka hadir. Hadir. Asep. Hadir. Angga. Hadir. Agnia. Hadir. Desi. Hadir. Dea. Hadir. Budiana. Hadir. Panapi. Hadir. Salsa. Hadir. Suryati. Hadir. Zahra. Hadir. Enam. Hadir. Ya. Untuk sekarang kita lanjut kepada materi ya. Ini materinya aja yang tadi tentang tuberkulosis. Di mana tuberkulosis di sini kita akan mengenal suatu bagian-bagian serangan yang lainnya. Ya. Silakan kemudian dibuka dulu bukunya masing-masing tentang yang tugas kemarin. Tuberkulosis untuk kelompoknya. Silakan ya. Bapak permisi dulu ya. Yang sedang silakan yang untuk buka dronnya ya. Ya. Ini adalah bagian balikan bakteri. Ini gambarnya seperti ini ya. Bakteri tersebut ada kapsul, dinding sel, membran sel, materi DNA, pili, nuklein, sitoplasma, plasmid, mesosom dan ribosom. Di mana itu juga di sini ada flagel, yaitu yang berbentuk seperti ekornya ya. Itu flagel. Terus lagi ada suatu makanannya dari fermentasi susunya apa yang dibuat minumannya? Yogurt. Ya, itu juga hasil dari bakteri ya. Itu adalah hasil dari bakteri, di mana bakteri tersebut peranannya ada yang menguntungkan, ada juga yang tidak menguntungkan. Ya. Yang selanjutnya ini adalah untuk data konsep yang kalian akan dipelajari. Bakteri yang pertama kali hidup di muka bumi. Ya, beda lagi dengan sejarah Islam. Kita temukan bumi di sini siapa?
Juga untuk evolusi, kalau ditanya ulama Islam itu siapa yang pertama kali hidup di bumi? Dinosaurus. Banyak pendapat-pendapatnya tergantung. Kalau kita alhamdulillah dalam konteks ajaran agama Islam sudah ada di dalam Al-Quran sebagai pegangannya. Ada lagi muncul pengertiannya. Bakteri adalah makhluk Allah yang dapat hidup di hampir setiap lingkungan. Di tanah ada bakteri, di kertas ada bakteri. Walaupun kertas ini bersih, tapi di sini bakteria. Ya, karena bakteri itu tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Ya. Jadi di sini hampir setiap lingkungan bumi kita kenal dengan istilah makhluk hidup di mana saja tetapi tidak terlihat. Bukan jin setan ya, ini sini mah bakteri gitu ya. Yang selanjutnya, cara hidup bakteri tadi ya. Cara hidupnya gimana saja sih bakteri? Kontrol. Bakteri ini mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Dengan apa? Dengan bantuan berupa energi foton. Ada foton adalah cahaya. Contohnya bakteri ungu dan bakteri yang kedua, kemoautotrol. Coba bisa dibacakan. Ya. Organik menjadi senyawa organik dengan bantuan berupa energi kimia. Ini kimia contohnya bakteri Nitrosomona dan Nitrosococcus, ya. Yang selanjutnya itu fotoelektron, di mana bakteri ini bergantung pada senyawa organik ya, yang ada di sekitarnya. Jadi ini hasil organik pembusukan sampah ya, dan bisa didaur-ulang. Untuk memurnikan bahan organik diperlukan bantuan berupa energi foton, contohnya bakteri sulfur. Ya, kita contohnya juga. Yang selanjutnya juga kemoautotrol. Ini bergantung pada senyawa organik. Di mana senyawa organik tersebut untuk memberikan bahan organik diperlukan berupa energi kimia, contohnya bakteri sarin dan bakteri parasit. Ini adalah cara hidup bakteri. Ada yang seperti ada yang parasit ya. Yang selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Untuk reproduksi bakteri di sini ada tentang pembiakan secara aseksual dan pembiakan seksual. Sekarang sama saja ya. Pembiakan secara aseksual pada bakteri dilakukan dengan penggelaman ini pembiakan. Jadi dari satu bakteri kita akan menghasilkan dua bakteri. Dari dua bakteri akan menghasilkan bakteri sampai selanjutnya dari 4 menjadi 8, dari 8 menjadi 16. Jadi tidak berubah. Yang selanjutnya ini untuk reproduksinya secara aseksual. Untuk aseksual yang sudah kita lihat, ini tahapannya ya tadi. Tahapan pemerahan dunia pada bakteri. Ini adalah suatu koloni bakteri. Jadi bakterinya yang punya berkoloni di sini, ya bakterinya ya, kita untuk pemasukan DNA. Ya. Ini adalah bahan yang kalian didiskusikan bersama kelompok masing-masingnya. Ntar kalian cari ya. Sekarang duduknya sudah berkelompok. Sudah ya, duduknya sudah berkelompok. Kita
Pokok masuk lagi duduknya untuk kelompok yang bisa bertanggung jawab. Yang selanjutnya reproduksi seksual. Satu, konjugasi. Konjugasi ini adalah penggabungan dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan apa? Materi genetik artinya terjadi di mana? DNA. DNA itu apa kan? Bio plus hasil DNA tersebut. Hanya seperti ini ya. Potongan untuk nah, ini yang selanjutnya tentang transduksi. Silakan dibacakan terlebih dahulu. Poin transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perasaan virus. Selama transduksi, kepingan dan DNA dipisahkan dari sel bakteri donor ke sel bakteri penerima oleh bakteri kofagen virus bakteri. Jadi transduksi ini si bakteri tersebut bergabung kepada virus untuk reproduksinya. Contohnya gini aja, lalat itu penyebab penyakit ya, bukan yang menyebabkan penyakit, karena lalat sukanya hinggap di kotoran. Jadi kaki-kakinya itu adalah jadi kaki-kakinya itu adalah dalam suatu kotoran yang akan menghinggapnya, ya, hinggap dalam suatu kotorannya, ya. Terus lagi yang selanjutnya, ini transduksi pada bakteri. Karena ini ya, ini adalah gambaran satu transduksinya. Di mana transduksi di sini dalam suatu bentuk selnya. Misalnya ada juga ini adalah suatu bagian yang akan ayam besar. Contohnya ya, sini bagel ini adalah suatu produksinya, di mana virus dan bakteri ini kepingan dan DNA dipisahkan dari sel bakteri donor ke sel bakteri penerima oleh virus bakteri. Itu tentangnya suatu reproduksinya. Apa yang jadi dalam suatu literaturnya ya, itu kelompoknya. Yang selanjutnya transformasi. Transformasi itu apa ya? Ya, jadi transformasi tadi diabarkan pajero ya, pada dat di jerong. Pakai elok untuk pada lembaran, saat pada lembaran tuh virusnya, bakterinya berkumpul di bawah oleh satu antara, ya. Yang tadi yang pasti bersin terkena flu, ya. Ini seperti ini. Ya. Ini tahapan-tahapannya adalah tahapan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Itu untuk nomor satunya adalah DNA ya, DNA donor. Di sini tahapannya. Transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Ya. 1 DNA donor, 2 DNA, terus sampai dengan 5. Ya, sampai dengan kelima, tanda tersebut akan menghasilkan suatu materi genetiknya. Yang selanjutnya di sini adalah manfaat bakteri. Jadi bakteri juga ada manfaatnya. Yang pertama, manfaat pembuatan antibiotik oleh bakteri. Bacillus coleophas dan Bacillus subtilis. Ini pemanfaatnya. Silakan baca dulu. Juga untuk asam cuka ini. Kalian yang suka makan bakso, pakai cuka. Ada bakteri yang masih
ya, asam cuka. Propionibacterium asam propionan, ya. Yang selanjutnya peranan bakteri. Peranan bakteri apa saja? Untuk pembuatan makanan. Makanan yang diproses pembuatannya menggunakan bakteri, misalnya yogurt, yang sering kalian makannya. Yang membutuhkan bakterinya adalah Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Selain itu juga ada bakteri Streptococcus bacillus yang digunakan untuk membuat keju. Keju tadi gimana ya? Sudah makan keju? Ya. Oh, jadi yang saya makan keju teh itu teh dari bakteri ya, yang mengandung bakteri. Ya. Sekarang peranan bakteri. Makanan yang diproses pembuatannya menggunakan bakteri, misalnya yogurt, ya, itu tadi. Selain itu juga membuat makanan dan juga membantu menghasilkan biogas dan menggunakan nitrogen. Rakyat di kota-kota yang besar untuk gas bukan juga itu sudah mengeluarkan satu materi bakterinya, ya. Yang selanjutnya peranan bakteri dalam kehidupan. Peranan bakteri dalam kehidupan. Ya, bakteri diciptakan oleh Allah dengan banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang paling utama dari penciptaan bakteri di muka bumi adalah sebagai pemulai. Jadi inti utamanya bakteri untuk memulaikan sisa-sisa bahan organik atau non-organik. Bakteri memulaikan sisa organisme, bangkai, makanan dan lainnya. Pemulihan itu merupakan proses pembuatan keju, lada koko, keper, kemudian juga peranan bakteri yang merugikan. Apa saja peranan bakteri yang merugikan manusia? Ya. Satu, Mycobacterium, tuberkulosis binatang, penyakit TBC. Yang keduanya adalah Mycobacterium leprae, penyebab penyakit menular yaitu kusta dan lepra. Ketiga, Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Ya, dituliskan tipes dibacanya tipes. Nah, tipes ini Salmonella typhosa. Selanjutnya Shigella dysentery, penyebab penyakit dysentery. Banyak ya penyakit bernama paru-paru, penyakit ada singa, penyakit meningitis, penyakit yang menyerang manusia. Karena cara makanan kaleng juga ada. Jadi makanan kaleng kalian lihat ada langsanya, tidak? Berapa kalengnya berapa? 4 kalengnya. Penyakit tetanos. Yang terakhir ini Propionibacterium asna, penyebab jerawat yang kecil-kecil jerawat itu ada bakteri. Asalnya dari mana tuh bakteri? Jerawatan, jerawat berkacauan berpendam. Pertama biasanya kulitnya berminyak, ya. Ini kotoran-kotoran yang menempel di kulit itu tersumbat. Karena ada kotoran itu mengandung penyakit bakteri, tapi bintik.
titik merah karena penguapan dia tidak tadi kalau kita yang suka pakai apa menko saya juga ini harus bersih mukanya itu dicuci ya sebelum itu. Yang selanjutnya dari tidak tahu pada hewan juga sama itu ya dari itu. Yang pertama ini terus memang kebetulan adalah sapi yang kami tidak kebetulan dan kita juga sama dalam macam kalau pada tumbuhan juga sama ya apa sekarang musim hujan kalau pada tumbuhan kita teman keluarga kalian menanam HP itu kan ada warna satu kenapa kalau dulu saya ide HP kan pakai itu pakai juga ini pada tumbuhan kecil yang selanjutnya ini menyerang tanaman besar Seromonas, warna jarum, menyebab pada tanaman besar. Ya, ada yang menanyakan sampai sini? Ya, kalau tidak, sekarang kalian untuk tugas kelompoknya pada grup yang kerja, pembagian kelompok kerja. Silakan kalian berhitung dari 1 sampai dengan 4 dan yang nomor 1 ke nomor 1 lagi, nomor 2 ke nomor 2 kemudian kita dapat keempatnya. Silakan. Ini berapa? Ya, silakan yang nomor 1 nomor 1, nomor 2. Silakan. Nomor 1 laki-lakinya di sini ya. Nomor 1 laki-lakinya. Nomor 1 laki-lakinya. Sambil ini ntar untuk satu ya. Ini kelompoknya tidak berurutan kan? Kedua ya? Ya, kedua. Silakan diskusikan dulu ya mengisi kelompoknya. Kita masing-masing kelompok dan bersatu lagi pada kelompok lainnya ya. Untuk
Silakan ya. Silakan untuk nomor satunya dituliskan ya. Untuk nomor yang lain nomor 2, nomor 3. Nah, tulisan juga itu yang hadir kelompok yang tidak ikutannya hari ini satu orang 2 orang. Yang tidak hari ini 1 orang itu ada semuanya. Cuma 3 orang yang tidak hadir. Nah, ini satu sisi waktunya. Ada yang akan ditanyakan? Jawabannya tidak yang biasa. Kita sudah siapkan ya, kelompoknya silakan. Kelompoknya bekerja sudah semua. Boleh nggak untuk menggunakan media internet? Boleh, boleh. HP boleh ya. Kita boleh. Kelas pokoknya udah. Bahasanya ini ya, sudah.
Ada yang ada? Kalau belum ya, ini Bapak ajarkan dulu ini untuk ini untuk melaksanakan tes dulu ya. Tes dulu. Yang ini kelihatan tidak? Yang ini merah ini, belum kelihatan. Coba kalian dikerjakan dulu soal ini ya, untuk tesnya ya. Akses di dalam internetnya. HTTPS. Ini yang warna merah. Ini tesnya ya. Untuk pengisian dulu jawaban. Ya. Jangan sampai. Kita belajar seperti ya, dan kalian mengisi. Ya, berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan Mycobacteria terdapat dalam Mycobacteria ya. Ini polanya. Dan jawabannya tinggal kalian artinya klik. Baca dulu dengan sama ya.
Pengisian aktivitasnya, sehingga biasanya sesi terus. Nah, ya. Kelompok ini udah, kelompok dua udah. Nah, udah semua. Ya. Biasanya saya udah tadi. Kelompok dua ya. Kelompok ya, empat.
Kalau sudah, silakan untuk ditampilkan ya hasil kerja kelompoknya. Boleh. Mau di kelompok mana? Kelompok 1, 2 dulu. Kelompok 2. Kelompok 1 mau tinggal 4. 4 dulu, soal kelompok 4 silakan ya. Kelompok 4 itu kelompok 1. Yang mana kelompok 4 ada tampil. Kelompok 1 yang akan menyampaikan sini siapa saja? Same. Silakan. Dari awal. Dimana seperti yang kalian ketahui yang produksinya tidak tahu. Bagi menjadi dua. Yang pertama reproduksi aseksual dan yang kedua reproduksi seksual. Dimana reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembelahan bina, yaitu pembelahan dari suatu sel menjadi dua sel. Pembelahan bina merupakan pembelahan aminosis karena terjadi secara langsung dan tidak melalui tahapan pembelahan sel. Sedangkan reproduksi secara seksual adalah dilakukan dengan cara rekomendasi gen melalui konjugasi, transkripsi dan transformasi. Kesimpulan dari materi yang akan saya sampaikan adalah bakteri merupakan organisme mikroskopik dengan diameter 0,5 mikron dan panjangnya 1/20 mikron.
uniseluler bersifat prokariotik, memiliki DNA berbentuk tapi dapat juga berkembang biak secara seksual dengan kondisi transgender dan Terima kasih ya. Terus lagi ada yang akan menanyakan boleh? Dari kelompok mana? Boleh. sebutkan bakteri-bakteri yang berperan dalam proses pencernaan makanan adalah Siapa namanya yang barusan yang bertanya? Astri. Ya, boleh Astri. Itu silakan. Ada lagi yang lain? Apa yang mau bertanya? yaitu saprofit disusulkan vertebrata, misalnya Aerobacter aerogenes, dan menghasilkan vitamin K dan membusukkan makanan di susunya, misalnya Escherichia coli. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kelompok satu. Kelompok satu. Siapa? Terus. Bakteri yang dalam menjaga ekosistem serta alamiah Ulang dulu pertanyaan sekarang kali. sebutkan bakteri-bakteri yang berperan menjaga keseimbangan dan kelestarian ekosistem serta berperan dalam bidang Jawabannya apa? Pseudomonas adalah penyebab penyakit pada tanaman tomat, terong, dan lain-lain. Saya terima lihat. Jadi peranan bakteri sedang yang harus dijelaskan. Ada juga yang bakteri yang berpenyakit yang pada tanaman apa biasanya? Tomat, terong dan cabai. Jadi bakteri juga itu sangat mencegah juga. Jadi bukan saja kepada manusia bakteri itu ya. Ya boleh, terima kasih ya. Berikan tepuk tangan untuk penampilan. Silakan kelompok satu. Ya, kelompok satu. Silakan kelompok satu tetap beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofan dari kelompok 1 bersama rekan saya Ahmad. Saya sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri. Secara umum, bakteri memiliki ciri-ciri sebagai
merupakan organisme mikroskopik dengan diameter 0,5 sampai dengan 1 mikron dan panjangnya 1,20 mikron. Terus memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Dan juga sifat hidup ada yang bersifat autotrof dan heterotrof. Dua, struktur sel bakteri. Struktur tubuh bakteri terdiri atas bagian-bagian seperti kapsul atau lapisan-lapisan kecil, dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, granula, cadangan makanan, vakuola, gas, klorosom, latela, dan virus. Kapsul atau lapisan lendir terbagi menjadi dua. Satu, kapsul jika berupa lapisan pelindung yang tebal, biasanya kapsul dimiliki oleh bakteri-bakteri patogen. Dua, kapsul lendir jika berupa lapisan pelindung yang tipis, biasanya lapisan-lapisan lendir dimiliki oleh bakteri-bakteri saprotik. Dan D, dinding sel. Dinding sel merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan dari kelompok lainnya. Siapa namanya? Silakan bertanya. Disebutkan macam-macam bakteri yang berperan dalam pembuatan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon adalah. Bisa langsung dijawab atau ditampung dulu? Dijawab langsung. Pembuatan berbagai macam misalnya sterolises, Zeus, pembuatan antibiotik streptomyces, pinosus, pembuatan antibiotik tetracycline, streptomyces, venereus, pembuatan antibiotik chlorabuzepam, pembuatan vitamin misalnya pseudomonas, dan Bryonibacterium vernaculi yang mendapat vitamin B12. Lagi akan menambahkan atau pertanyaan silakan. Kelompok 4 ada. Nah, 4 saja. Silakan berdiri. Jelaskan bakteri yang memiliki peran negatif karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik penyakit pada manusia maupun pada ternak dan tanaman budidaya. Pembuatan enzim dan hormon misalnya strain bakteri hasil rekayasa genetik seperti Escherichia coli yang dapat menghasilkan hormon tulis identitas. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ya, kita berbicara terima kasih. Itu ya, jadi dari kelompok sampaikan barusan itu ada suatu pertanyaan itu mengenai suatu pembuatan apa sih? Yang antibiotik ya? Antibiotik di sini juga untuk pembuatan antibiotik ada tetracycline, di mana juga itu selain antibiotik juga ada untuk pembuatan vitamin ya untuk bakteri tersebut ya. Jadi bakteri tersebut juga
banyak sekali manfaatnya untuk manusia juga ya. Terus lagi begini yang kemarin yang pandemi virus ya, virus COVID kan itu ada suatu disimpan untuk pembuatan vaksin. Jadi saya memanfaatkan. Satu kelompok yang lain. Dan itu kelompoknya yang selanjutnya ini ada APD ya. Lembar kerjanya tolong diisi terlebih dahulu. Ya. Ini untuk kelompok satu ya APD-nya dulu. Ini dikerjakan dulu ya di sini. Ntar untuk lembar kerja siswa di sana, siswa dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi ciri umum yang tadi, ciri umum bakteri ya. Ciri umum bakteri ada reproduksi, peranan, ya itu juga di sini ciri-cirinya mempunyai atau tidak ya. Itu selaput inti bakteri mempunyai tidak, tinggal cek saja. Organel yang terbungkus membran mempunyai tidak. Terhidupkan pada dinding ya. Terus ini tadi yang strukturnya ya untuk penggeraman, gitu ya. Isi dulunya boleh. Itu kelompok satu. Ini kan kelompok tiga ya. Kelompok tiga, ya. Kelompok dua. Ini kelompok 4. Kelompok 4 diisi di sini ya, di nama kelompoknya ya. Ini untuk nama kelompoknya. Ada yang menarik. Yang mau menarik. Kami itu. Ya sudah namanya sebagai di depannya paling di belakangnya nama kelompok siapa nama-namanya semuanya dinamainya. Kali ini isi dulu ya apanya. Isi dulu. Ya isi dulu pertanyaannya. Siapa yang akan ditanyakan dulu sebelum mengisi pertanyaan yang ini kemudian akalnya. Sambil kalian ngisi kelompoknya ya, ini ada suatu ini untuk kewarnaan dam Pewarnaan gram bertujuan untuk membedakan pattern jenis bakteri berdasarkan dinding sel. Reaksi pewarnaan gram didasari pada struktur tertidur tingkat pada dinding sel bakteri. Sebelum melakukan
masker, handscoon, dan jas laboratorium. Setelah menggunakan materi yang lengkap, kemudian kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pengamanan. Di antaranya adalah sebagai berikut: ballpoint dan label, gunakan spiritus, kaca uji gas, sampel dari ada masuk bulan, gram A, gram B, gram C, gram D, kemudian ada reolin, kapas, alkohol mikroskop, minyak emersi. Kemudian yang terakhir adalah mikroskop. Langkah yang pertama yaitu kita beri identitas preparat sesuai dengan nomor sampel yang tersedia. Perlu diingat, dalam pewarnaan film ini kita harus bekerja secara asaris. Kaca objek gas yang digunakan dalam pewarnaan ini harus difiksasi terlebih dahulu dengan cara melewatkan di atas api sebanyak 3 sampai 5 kali. Kemudian kita sterilkan fase bulat sampai benar-benar membara. Sampel bakteri yang digunakan harus dimungkinkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat preparat dengan cara ambil satu mata ose sampel bakteri, kemudian kita letakkan di atas objek gas. Lakukan perataan menggunakan ose bulat dengan arah melingkar. Kemudian kita sterilkan ose yang kita gunakan sampai benar-benar membara. Setelah itu, preparat kita fiksasi 3 sampai 5 kali. Fungsinya yaitu untuk mematikan bakteri dan melekatkan sel bakteri pada objek gas tanpa merubah struktur selnya. Lalu kita matikan pembakar spiritus dan kita lanjutkan dengan pewarnaan. Preparat yang sudah difiksasi dikenali dengan larutan cat gram A selama 2 sampai 5 menit. Larutan cat gram A ini sebagai zat warna primer yang berisi kristal violet. Buang sisa cat tanpa dibilas air, kemudian genangi dengan larutan cat gram B selama 30 detik. Larutan cat gram B ini sebagai mordant yang berisi iodin. Buang sisa cat, cuci dengan air mengalir melalui tangan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan dekolorisasi menggunakan larutan gram C sampai benar-benar luntur. Larutan cat gram C ini berisi alkohol 95%. Cuci dengan air mengalir melalui tangan dan kemudian genangi menggunakan larutan cat gram D selama 2 sampai 5 menit. Larutan cat gram D ini sebagai cat lawan yang berisi sapranin. Kemudian buang sisa cat dan cuci dengan air mengalir melalui tangan. Lalu preparat kita keringkan. Selanjutnya yaitu akan kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Untuk mempercepat pengeringan preparat, bisa kita lewatkan di atas api agar preparat cepat kering. Setelah kering, kita akan lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Kita siapkan mikroskopnya terlebih dahulu. Kita colokkan pada stop kontak. Lalu kita atur perbesaran pada lensa objektif 100 kali.
Setelah itu kita lakukan pengamatan dengan lensa objektif 100 kali dengan mengatur diafragma dan kedekatan cermin hingga cahaya terpantau melalui lubang lensa objektif. Lakukan pengamatan secara seksama dan teliti. Perhatikan penggunaan komputer latar dan komputer halus untuk memfokuskan objek. Setelah selesai melakukan pengamatan, preparat dimasukkan ke dalam kreolin, lalu matikan mikroskop. Kemudian cabut mikroskop dari stop kontak. Setelah itu kita bersihkan lensa yang kita gunakan tadi menggunakan kanvas yang besar alkohol mikroskop, yaitu dengan cara mengentak ke arah keluar. Pewarnaan bakteri kalau positif dalam untuk KKPD-nya ayah atas kerjaan di atas beres baca sok kerjakan di KKPD yang diserat dengan jawabannya.
Terus kalau di atas sedang silakan untuk ke depan ya. Kelompok mana lagi akan membaca. Silakan kelompok ayo terus nih yang ke depan kita ada bingkisan ya. Kasih dia kosong pemeriksaan kelompok 1, kelompok 2, 3, 4.
Kelompok 2, depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan lembar kerja siswa. Nomor 1, jelaskan ciri-ciri dan sifat arca Herbacteria. Jawaban: mikroskopis, uniseluler, prokaryotik, tidak memiliki klorofil. 2, jelaskan klasifikasi arca Herbacteria. Jawaban: adalah kelompok prokariota dari kingdom Monera yang memiliki kemampuan unik, yakni dapat menikmati lingkungan ekstrim yang tidak bisa ditinggali makhluk hidup. 3, jelaskan struktur bakteri dan reproduksi bakteri. Jawaban: membara plasma, ribosom, nukleolid, dinding sel, flagel, bilik, kromosom. 4, sebutkan ciri-ciri Cyanobacteria dan anggotanya. Jawaban: ukuran tubuh Cyanobacteria berkisar 1 mm sampai 6 mm. Memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglycan yang tipis, bisa melakukan proses fotosintesis, memiliki pigmen, pigment, dapat ditemukan di tanah yang lembab atau air bersih. 5, sebutkan manfaat bakteri dan ganggang bagi kehidupan manusia. Jawaban: menghasilkan agar dan kerajinan dan dimanfaatkan dalam industri tekstil sebagai perekat tekstil. Ya, terima kasih ya. Jadi itu adalah suatu himpunan kita dalam bakterinya menghentikannya. Tuh, juga di sini juga tadi dijelaskan dalam suatu himpunan ada suatu pendukungnya ya. Itu. Jadi semakin bakteri tersebut butuh makanan juga yang sudah kita sering makan. Tetapi kita itu makan tapi terang sih. Namun kalau dimakan bakteri ada sekarang pelajaran biologinya gitu ya. Jadi sudah mengenal untuk pembuatan tempe bakterinya ini ya. Bagi untuk pembuatan nada di koko, iya bakteri ya itu ya sudah tahu ya. Aku ucapkan terima kasih kepada yang sudah ini ya. Bukan itu kelompok yang besar ke depan ya, kasih sepotong ya. Ini kita tonton lagi ya sama kelompoknya ya. Silakan kelompok yang lainnya. Nah, kelompok yang lainnya silakan yang namanya sama seperti silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan jawaban soal diskusi. Jawaban nomor 1, mikrofis atau sangat kecil, ukurannya berkisar 0,15 sampai 1,25 mikrometer.
Isoler alias berasal tunggal. Prokaryotik alias tidak memiliki penyelenggaraan inti sel. Tidak memiliki kloroplast. Dua, hari yang telah mengelompokkan bagian ke dalam 3 kelompok yaitu potongan, monoklik dan bakteri. Sistem NKB 1996 tiga, struktur morfologi bakteri terdiri dari membran plasma, rizom, ribosom, nukleoid, dinding sel, bagian kiri dan kromosom. 4 ukuran tubuh yang kriteria berkisar 1 mm sampai 1 cm. Memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptida memiliki bisa melakukan proses fotosintesis, memiliki pigmen pikobilin, alga hijau, Borrelia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ya, ini juga sama dengan yang sudah berbanyak sakalum dan barang-barang. Terima kasih ya. Bagi-bagi sepotong sewa. Terus lagi, kan dalam suatu pembentukan yang sudah disampaikan ya. Kalau sudah beres kita dikumpulkan untuk penugasan APD-nya. Ya, silakan kita kumpulkan semuanya penugasan APD-nya. Dan untuk yang tadi untuk pengisian Google Form, sekarang untuk post-testnya diisi lagi untuk Google Form-nya ya. Tadi untuk pretest ya, yang kedua yang dimana dalam ya, saya dulu ya, saya dulu ini yang mana yang merah yang bagian kedua ini ya, untuk kita prosesnya ya, HTTP beda lagi ya dari yang pertama, tapi nilainya beda lagi. HTTP biasa buka. Baca dulu soalnya dengan seksama, kita isinya juga sedang.
ATTP boleh diambil. Udah ya, sebentar lagi ya. Silakan. Bahasa Indonesia dikumpulkan yang tadi, yang pendek ya. Silakan kumpulkan ke depan. Ini bagus. Ini kan ya. Ke depan saja.
Nah ya, oke ya. Yang selanjutnya apakah sudah diisi semua? Bapak tolong untuk meminta kesimpulan. Siapa yang akan menyimpulkan dari materi sekarang materi? Saya Pak. Oh boleh dong, silakan. Wah, boleh silakan. Saya apabila dari kelompok Ya, boleh. akan menyimpulkan materi yang beberapa jalan dewasa. Ya. Jadi kesimpulan dari peranan bakteri dalam kehidupan tersebut terbagi menjadi dua. Ada peranan bakteri yang menguntungkan dan ada peranan bakteri yang tidak menguntungkan atau merugikan. Yang pertama adalah peranan bakteri yang menguntungkan dan yang kedua adalah peranan bakteri yang merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan masuk ke dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang pertanian, yang kedua bidang mencerna makanan, dan yang ketiga bidang menghasilkan antibiotik, enzim, dan hormon. Sedangkan peranan bakteri yang merugikan juga masuk ke dalam beberapa muncul, yaitu satu penyebab penyakit pada manusia, dua penyebab kepada hewan, dan ketiga penyebab penyakit kepada tumbuhan. Jadi bakteri memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, baik peranan yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Bakteri memiliki peranan yang positif karena bermanfaat di bidang pertanian. Bakteri juga bahaya apalagi salah pengaruh hati. Karena itu, Jadi kesimpulan di sini sudah kita mengenal bakteri ya, dari mulai ciri-cirinya, bentuk bakteri, ada yang basil, pampus, spiral dan sebagainya. Terus lagi cara hidupnya, ada yang di tempat yang panas, yang dingin sekali ya, dari bakteri. Terus lagi ada bentuk peranan yang menguntungkan dulu, yang menguntungkan juga banyak ya, itu sebagai antibiotik, obat-obatan, rekayasa, pencampuran makanan, tadi ya. Untuk bakteri yang merugikan, penyebab penyakit flu, penyakit penggang, itu banyak ya untuk bakteri ini. Jadi itu ya untuk kesimpulan bakteri, di mana dalam suatu bentuk bakterinya ini dalam yang akan kita lakukan untuk pertemuan kali ini ya. Ada yang akan ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, untuk mengerjakan yang pertama proses segera kerjakannya, terus kirim Bapak sekarang ya, sebelum kita pulang ya, karena sekarangnya 2 jam terakhir ya, itu untuk pelajaran biologinya. Kelompoknya mana yang belum mengumpulkan? Tidak mengumpulkan. Nah, silakan yang mengumpulkan besar. Itu ini ada pemilihan kelompok dari keaktifan. Keaktifan mengerjakan tugas, keaktifan menulis dan sebagainya ya. Itu diayu oleh kelompok 4 ya. Ini bingkisannya untuk kelompok 4 ya. Ada bingkisan ya. Ini kelompok 4 ya. Kasih ya, depan. Stop. Ya. Terus lagi ini yang kedua adalah kelompok mana? Kelompok
Wah, mana bapak tua? Ya, ini bapak tua ya. Ya, misalnya ya. Kita bagi-bagi ya. Ya, ya. Bapak tua ya. Terus lagi. Sebelum tadi Bapak instruksikan untuk minggu yang akan datang, silakan kalian dipersiapkan untuk ulangan harian ya. Ini yang datang ulangan harian karena Bapak ini sudah beres ya. Oke, silakan kalian untuk ulangan. Sekarang siap-siap dulu sebelum pulang, silakan kalian beres-beres. Terus untuk berdoa ya, bereskan dulu. Oleh ketua berdoa. Ada yang berdoa mikir kali ini siapa? Agus ya. Agus siapa? Agus Nurul dan teman-temannya. So, silakan ketua kelasnya dipimpin untuk menabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kali ini.